Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasa, sebelum kita memasuki tema kajian kita pada malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Asy-Syams. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis taklim kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها.
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, dan juga para pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang terakhir, kita telah sampai kepada pembahasan ayat keberapa? Ayat ke-13. Apa bunyinya? Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Yang terjemahannya, Rasul Allah. Siapa yang dimaksud Rasul Allah di sini? Nabi Salih berkata kepada kaumnya. Kaum apa namanya? Kaum Tsamud. Naqatallah. Hati-hati dengan untanya Allah ini. Wasuqyaha. Biarkan unta ini minum dengan nyaman. Jangan diganggu. Nabi Saleh alaihissalam sampaikan ini ketika melihat gelagat bahwa kaumnya ini ada yang mau usil. Usil ngapain? Akan mengganggu onta yang mereka minta sendiri. Sebagai bentuk mukjizat untuk meyakinkan mereka. Bukan hanya usil, bahkan mereka berencana untuk membunuh. Idzim ba'atha ashqaha. Ketika orang yang paling sial, orang yang paling naas di antara kaum Tsamud bangkit untuk menyembelih unta itu. Maka buru-buru Nabi Saleh alaihissalam mengasih peringatan. Apakah peringatan Nabi Saleh diterima? Direspon dengan positif atau negatif? Jawabannya ada dalam ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Ayat yang ke-14. Ayat ini agak panjang, maka kita potong di tengah. Separuh yang kedua akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fakadzabuhu fa'aqaruha. Ini separuh. Kelanjutannya, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Malam hari ini kita hanya akan bahas fakadzabuhu fa'aqaruha. Yang artinya mereka mendustakan Nabi Saleh. Maksudnya mendustakan itu apa toh? Tidak percaya. Sudah diwanti-wanti sama Nabi Saleh, tapi mereka enggak percaya. Fakadzabuhu, enggak percaya. Dengan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Saleh, cukup sampai di situ tidak. Fa'aqaruha. Bahkan mereka sembelih unta tersebut. Padahal sudah diwanti-wanti sama Nabi Saleh, jangan diganggu. Jangan diusili. Ngusili aja gak boleh, apalagi membunuh. Jadi mereka gak cukup hanya ngusili, tapi mereka bunuh. Fa'aqaruha, mereka sembelih unta tersebut. Padahal Nabi Saleh alaihissalam itu gak kurang-kurang untuk mengingatkan kaumnya. Dalam ayat lain,
surat Al-A'raf ayat 73, dan kita telah sampaikan bahwa kisah Thamud dan juga Nabi Saleh itu disebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang. Dalam sekian surat disebutkan. Ya. Maka salah satu cuplikan yang diceritakan oleh Allah ada dalam surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 73. Allah menceritakan Nabi Saleh sedang mendakwahi kaumnya. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Kata Nabi Saleh, sungguh telah datang kepada kalian bukti nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian minta bukti, ini sudah datang. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini onta yang kalian minta. Allah turunkan onta ini sebagai tanda buat kalian. Kalian minta bukti nyata bahwa aku Rasul, bahwa yang aku bawa benar, ini buktinya. Kalian minta. Supaya kalian puas, kalian tenang dengan apa yang saya sampaikan, kalian minta mukjizat. Mukjizatnya bentuknya onta yang keluar dari sebuah batu dan dalam keadaan sudah hamil tua. 10 bulan. 10 bulan. Ini sudah didatangkan. Hadhihi naqatullah lakum ayah. Ini onta dari Allah yang kalian minta. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Biarkan onta ini makan bebas di buminya Allah. Jadi dia mau makan di mana silakan biarkan. Wala tamassuha bisu'in fayakhudzakum adzabun alim. Jangan sekali-kali kalian sakiti onta ini. Kalau kalian sakiti, akibatnya kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Sudah diwanti-wanti oleh siapa? Nabi Saleh. Ketika diingatkan seperti itu, jangan ganggu, jangan sakiti. Kalau kalian sakiti, kalian akan ditimpa azab. Bukan sembarang azab, azab yang pedih. Ternyata apa jawaban mereka? Tadi surat apa? Al-A'raf ayat 73. Di ayat yang ke-77. Ayat 77. Mereka menjawab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang mereka lakukan. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim. Sudah diperingatkan seperti itu. Mereka bukan hanya menyakiti onta tersebut, bukan hanya mengganggu onta tersebut, bahkan mereka sembelih onta tersebut dan mereka angkuh dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Apa buktinya mereka angkuh? Wa qalu, mereka berkata, ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Salih, datangkan ancaman yang kamu sampaikan itu. Kalau engkau betul-betul utusan Allah. Alias apa? Nantang. Nantang apa? Nantang azab. Subhanallah. Nanti kita akan bahas di kelanjutannya. Bagaimana ketika mereka nantang, mereka dikasih. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta apa? Ayo beneran sini. Kalau memang benar kamu Rasul, datangkan azab. Ya. Makanya nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengazab suatu kaum, itu berarti kaum itu sudah kebangetan, keterlaluan, kebablasan. Itu pasti. Gak mungkin hanya sekedar sedikit gitu masalah langsung diazab, enggak. Ya. Kalau sudah kebangetan, keterlaluan, itu Allah turunkan azab. Nabi Saleh sabar enggak menghadapi kaumnya? Sabar. Minta ini dikasih, dakwahi pelan-pelan sama Nabi Saleh. Dengan lembut, dengan argumen. Ya. Ternyata begitulah balasan dari kaumnya. Alias kaumnya tidak menerima peringatan yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Pertanyaan besar. Ketika
Nabi Saleh sudah berusaha maksimal. Nabi Saleh usahanya maksimal enggak? Maksimal. Siang malam didakwahi tanpa kenal lelah, dengan lembut, dibawakan dalil. Mereka minta mukjizat dikasih, minta sama Allah Nabi Saleh supaya diberikan mukjizat seperti persis apa yang mereka minta. Ketika mereka akan nyembelih diingatkan sama Nabi Saleh. Aku khawatir kalian kena siksa dari Allah. Ternyata mereka tetap keras kepala. Dan mereka tidak menerima peringatan Nabi Saleh. Pertanyaan besar. Apakah Nabi Saleh gagal dalam dakwah beliau? Apa pertanyaannya? Apakah Nabi Saleh gagal dalam dakwahnya? Gagal apa enggak? Berhasil atau tidak berhasil? Apa bedanya gagal sama tidak berhasil? Jadi saya tanya gagal kok mantap banget, tidak. Nabi Saleh berhasil enggak dalam dakwahnya? Berhasil. Gagal atau tidak gagal? Nabi Saleh tidak gagal dalam dakwahnya. Sekalipun dakwahnya tidak diterima sama kaumnya. Atau lebih tepatnya sama sebagian kaumnya. Tidak gagal. Apa alasannya tidak gagal? Minimal 2 alasannya. Nabi Saleh dan nabi-nabi lainnya yang sudah berdakwah dengan benar, kemudian ditolak sama kaumnya, atau yang ikut dakwah mereka cuma sedikit, para nabi alaihimussalam, para rasul alaihimussalam, mereka tidak gagal di dalam dakwahnya. Kenapa? 1. Karena kewajiban para nabi bukan membuka hati. Apa? Kewajiban para nabi bukan membuka hati. Tapi kewajiban apa? Menyampaikan kebenaran dengan baik. Itulah tugasnya. Tugasnya para nabi tok atau juga para pewaris nabi? Pewaris nabi. Pewaris nabi sinten? Sinten? Para ulama. Para ulama. Emang nabi punya warisan? Punya warisan? Apa warisannya? Ilmu. Tapi banyak orang yang gak doyan dengan warisan apa? Warisan para nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tahu Abu Hurairah? Siapa? Sahabat Rasul. Sahabat Rasul SAW. Yang terkenal hadisnya itu paling banyak. Pernah suatu saat beliau ke pasar. Di pasar rame nih, pol. Pasar rame enggak? Kalau enggak rame bukan pasar. Orang dagang, orang jual beli, orang promo. Ya, sewu telu. Nah, itu kalau sekarang ya. Ya. Obral. Sibuk orang di pasar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke pasar, langsung berdiri di hadapan orang-orang. Beliau mengangkat suara, wahai penduduk pasar. Wahai orang-orang yang sedang sibuk di pasar. Kalian ini cuek banget sih. Ada pembagian warisan Rasul SAW di masjid, kalian gak ikut. Ini warisan Rasul SAW di masjid sedang dibagi-bagi, kalian gak ikut. Di mana? Kata orang begitu dengar warisan itu langsung apa? Di mana? Itu di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Maka mereka gemeruduk. Langsung berbondong-bondong mereka pergi ke masjid. Abu Hurairah nunggu nih di pasar. Gak berapa lama kemudian mereka datang lagi. Abu Hurairah,
Mana warisannya? Kami nggak ngelihat ada warisan dibagi-bagi. Beliau bertanya, apa yang kalian lihat di masjid? Yang kami lihat mereka lagi baca Quran, belajar hadis, belajar hukum, agama. Mereka pada ngelompok-ngelompok, ada yang ngisi pengajian, ada yang dengerin. Enggak ada duit atau apa gitu dibagi-bagi. Kata Abu Hurairah, subhanallah, itulah warisan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ilmu, itulah warisan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi panjenengan sekarang ini sedang apa? Sedang berusaha mendapatkan warisan Nabi SAW. Tapi banyak mana? Di masjid apa di alun-alun? Ya 50-50 loh Ustaz. Dan sin alun-alun yang ngerokakan Ustaz. Alhamdulillah. Ya dapat warisan juga mereka. Walaupun di mana? Walaupun di alun-alun. Jadi jawaban yang pertama apa tadi? Tugasnya para rasul bukan membuka hati, tapi menyampaikan kebenaran. Insya Allah ayat ini jenengan sering dengar. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Innama anta mudzakir. Tugasmu itu hanya ngasih peringatan. Terus kelanjutannya apa? Lasta alaihim bimusaitir. Kamu wahai Muhammad bukan orang yang berkuasa, bukan orang yang bisa memaksa mereka untuk menerima apa yang kamu sampaikan. Surat nopo? Al-Ghasyiyah. Ayat pinten? 21 sampai 22. Surat nopo? Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai 22. Jadi kewajiban para rasul itu menyampaikan. Nah sekarang pertanyaannya, Nabi Saleh sudah menyampaikan atau belum? Sudah. Masalah mereka menerima atau tidak menerima, itu kan urusan hati. Dan hati itu yang menguasai siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka cuma diberi kemampuan untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Bahkan jamaah yang kami hormati, kecintaan kita kepada seseorang, kasih sayang kita kepada seseorang, sebesar apapun itu, tidak akan bisa membuka hati seseorang. Dengan kecintaan yang kita miliki sebesar apapun, itu tidak akan bisa membuka hati seseorang kecuali kalau apa? Kalau Allah yang membuka hati orang tersebut. Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang paling istimewa kedudukannya di sisi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling mulia. Orang yang paling dicintai oleh Allah. Saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat beliau cintai. Siapa? Abu Talib. Siapa Abu Talib? Paman beliau yang punya jasa yang sangat besar untuk membela dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Untuk melindungi beliau dari gangguan kaum musyrikin Quraisy. Bahkan melindungi nyawa Nabi kita Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah dalam ayat ini sedang berbicara dengan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Engkau, sesungguhnya engkau.
Wahai Muhammad, tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa membuka hati orang yang engkau cintai. Sebesar apapun cintamu kepada orang tersebut. Terus siapa yang bisa buka? Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Gak peduli apakah dia dahulu memusuhi Islam habis-habisan. Seperti siapa? Umar bin Khattab. Abu Sufyan. Putranya Abu Jahal. Siapa? Lebih hafal Abu Jahal. Putranya Abu Jahal itu yang masuk Islam malah. Lebih hafal Abu Jahal. Siapa? Siapa? Bagus. Ikrimah. Siapa namanya? Ikrimah. Jadi kalau jenengan mau kasih nama jangan Abu Jahal. Kasih Ikrimah. Ikrimah ini putranya Abu Jahal yang masuk Islam. Ya, masuk Islam. Padahal dahulu panglimanya kaum musyrikin. Seperti Khalid bin Walid. Jadi Ikrimah Khalid bin Walid itu dahulu panglimanya kaum musyrikin memerangi kaum muslimin. Tapi begitu masuk Islam jadi panglimanya kaum muslimin memerangi kaum musyrikin. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa di antara hambanya yang layak, yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Surat apa? Al-Qasas ayat 56. Jadi Allah lebih tahu. Gak usah ngatur-ngatur siapa? Allah. Allah lebih paham. Allah lebih tahu siapa di antara hamba-hambanya ini yang pantas dan layak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak pantas. Siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak berhak mendapatkan hidayah. Hidayah itu domain. Apa domain? Ranah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita gak bisa ikut campur. Gak bisa cawe-cawe dalam masalah hidayah. Akan tetapi, walaupun hidayah itu di tangan Allah, kita sebagai manusia diperintahkan untuk berusaha secara apa? Maksimal. Untuk menyampaikan kebenaran kepada orang yang kita cintai. Jadi jangan mentang-mentang, hidayah itu di tangan Allah. Mangsane oleh hidayah, corakan baik. Bukan. Ya, bukan seperti itu. Jangan memahami dari ayat yang tadi kita baca dengan pahaman seperti itu. Mangsane oleh hidayah ya, oleh. Orang yang mati baik. Gak seperti itu. Kita harus maksimal. Maksimal itu artinya menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Tidak boleh berdakwah itu dengan asal-asalan. Sing penting ora, udu sing penting. Sing penting yang wis ngomong ke halal ke haram. Karepe arep diterima ora diterima yang ngono. Diterima yang mlebu surga ora diterima yang mlebu neraka. Masya Allah. Nerakane siapa? Ya. Jadi dakwah itu bukan sekedar mengatakan ini halal, ini haram, titik. Ini sunnah, ini bid'ah, titik. Ini benar, ini salah, titik. Dakwah itu bukan sekedar doktrin. Dakwah itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Yang membuat orang itu paham. Jadi bukan sekedar kia salah, kia benar. Loh kenapa sih salah? Wis pokoknya salah. Ini gak boleh syirik. Kenapa syirik? Wis pokoknya syirik. Manut baik. Harus disampaikan kenapa itu syirik. Kenapa ini bid'ah? Kenapa ini salah? Disampaikan. Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saya harus meninggalkan itu? Jelaskan dengan baik. Dakwah itu bukan hanya sekedar doktrin, bukan hanya sekedar menyampaikan, bukan hanya sekedar berkata ini dan itu, tidak. Makanya perhatikan dalam Al-Quran. Surat ini, ayat ini
insya Allah akrab di telinga banyak di antara kita. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Surat apa? Yasin. Ya, surat apa? Yasin. Ayat berapa? Kok enggak tahu? Kok bisa hafal? Yasin ayat 17. Ayat berapa? 17. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Artinya kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Jadi nek menyampaikan dakwah itu kudu apa? Kudu jelas. Role gremeng. Ya. Orang genah gak role. Yang kawit mian kayak gitu geli ngomong, bukan masalah ngomongnya. Cara menyampaikan dalilnya sing genah. Alasannya yang terang. Kalau menyampaikan sumbernya jelas, Qur'annya mana, hadisnya mana, kitabnya di mana, orang ngarang dewek. Kan wonten nggih. Kowe nang ngendi kowe? Anu keterangan kowe. Ya carane nyong kayak gini lah, kok carane nyong. Dalilnya mana? Bukan asal menyampaikan, tidak. Jadi dakwah itu enggak boleh asal-asalan. Kenapa? Dakwah itu ibadah. Boleh enggak ibadah asal-asalan? Enggak boleh. Ibadah itu harus benar. Dakwah ibadah, makanya harus benar. Ini alasan yang pertama. Apa tadi alasan yang pertama? Apakah dakwah Nabi Saleh gagal? Alasan yang pertama, tidak. Alasannya apa? Satu, kewajiban para nabi bukan membuka hati. Jadi masalah kaumnya Nabi Saleh menerima atau tidak, itu bukan kewajibannya Nabi Saleh. Nabi Saleh kewajibannya cuma menyampaikan. Yang kedua, hasil bukan segalanya. Apa? Hasil bukan segalanya. Jamaah, perhatikan baik-baik. Dalam sebuah usaha, ada hasil, ada apa? Ada proses. Ada proses, ada apa? Hasil. Wong sekolah, ana sinau, ana hasil ujian. Orang menikah, ya, ada hubungan biologis, ada hasil. Hasilnya apa? Anak. Pemuda ngelamar, ada proses, ada hasil. Prosesnya apa? Ngelamar. Hasilnya? Masa ditolak? Diterima atau ditolak? Ini loh. Aja langsung ditolak. Orang bekerja, jualan dari pagi sampai sore, itu namanya proses. Dapat duit, itu namanya hasil. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya melihat hasil, karena hasil itu bukan segalanya. Tapi yang lebih berharga adalah proses. Diterima atau tidak diterimanya suatu dakwah, itu hasil atau proses? Itu hasil atau proses? Hasil. Diterima atau tidak diterimanya dakwah, itu adalah hasil dan bukan proses. Dan hasil bukan segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai proses. Yang penting kita berusaha secara maksimal dengan benar. Allah tidak menuntut hasilnya seperti apa. Maka ketika dakwahnya Nabi Saleh tidak diterima, alias hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak bisa dikatakan gagal. Karena Nabi Saleh prosesnya sudah benar. Makanya nggak ada ceritanya Allah dalam tanda kutip komplain, protes dalam tanda kutip kepada Nabi yang pengikutnya cuma sedikit.
Allah tidak pernah menyalahkan nabi yang pengikutnya cuma sedikit. Apa ada nabi yang pengikutnya sedikit? Ada. Bahkan yang pengikutnya cuma 2, cuma 1 ada. Bahkan yang gak punya pengikut ada. Gak punya pengikut, bayangkan. Dakwah. Orang nasi siji ya. Ustaz tahu dari mana Ustaz ngerti kamu? Rasulullah SAW, Nabi kita SAW yang bercerita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi wassalatu wassalam bercerita, "Uridat alayyal umam." Aku pernah diperlihatkan, pernah ditampakkan pemandangan manusia nanti pada hari kiamat. Jadi aku pernah ditontonkan sama Allah nanti hari kiamat pemandangannya seperti ini. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhayt. Ketika aku ngelihat ada nabi pengikutnya ya enggak nyampe 10. Pengikutnya enggak nyampe 10. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2. Bayangkan. Luruskan barisan. Loh, kursi jedok. 1 atau 2. Dan yang lebih menakjubkan lagi, wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat ada nabi yang tidak ada pengikutnya 1 pun. Karena nanti pada hari kiamat orang itu datang berserta dengan nabinya masing-masing. Pengikutnya Nabi Anu di belakangnya Nabi tersebut. Pengikutnya Nabi Anu di belakangnya Nabi tersebut. Ternyata ada Nabi yang di belakangnya gak ada siapa-siapa. Idrufi ali sawadun azimun fadhanantu annahum ummati. Kemudian aku, kata Nabi SAW, melihat ada rombongan besar. Saya pikir itu adalah umatku. Maka kemudian disampaikan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Bukan Muhammad. Itu siapa? Nabi Musa dan kaumnya. Maka Nabi kita pun nyari-nyari umatku di mana. Maka disampaikan kepada beliau, unzur ilal ufuq. Coba Muhammad, lihat sebelah sana. Fa idza sawadun azim. Ternyata jumlahnya banyak sekali. Wanzur ilal ufuqil akhar. Coba lihat sebelah sana lagi. Jadi sebelah sana, sebelah sini. Banyak sekali. Hadhihi ummatuka. Itulah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'hum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Dari sekian banyak ini Muhammad ada 70.000 di antara mereka yang bakalan masuk surga tanpa melewati proses siksa ataupun proses penghitungan amalan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan sekarang tema kita 70.000 ini. Tema kita sekarang adalah apa? Ada nabi yang gak punya pengikut. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyalahkan nabi tersebut? Kenapa kamu datang-datang gak ada pengikutnya? Dan kita tahu persis bahwa nabi ini adalah nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan rata-rata para nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad umurnya panjang-panjang. Masih ingat nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun dakwah? 950 tahun. Itu dakwahnya ya, proses dakwahnya. Bayangkan, orang berdakwah ratusan tahun gak ada pengikutnya. Jadi Allah tidak menyalahkan mereka karena yang jadi ukuran bukan hasil. Yang jadi ukuran adalah proses. Makanya perhatikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa qul i'malu, beramallah kalian, berbuatlah kalian. Bekerjalah kalian, fasayarallahu amalakum. Allah akan lihat amalan kalian. Bukan lihat apanya?
hasil. Allah akan perhatikan, Allah akan cek, Allah akan nilai bagaimana kalian beramal. Apakah sudah benar amalannya atau belum? Dan Allah akan mengganjar kita sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Bukan apa tadi? Hasil yang kita dapatkan. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Makanya orang yang faham ini, bahwa yang penting itu bukan hasil tapi apa? Proses. Ketika dia dakwah, kok dakwahnya tidak diterima? Kok dakwahnya yang menerima cuma apa? Sedikit. Misal, jenengan buka pengajian atau buka TPQ. Hari pertama sing teka piro? Banyak, 100. Ya. Seneng banget ya. Alhamdulillah sing teka apa? 100. Ternyata besok 100. Si 100. Tapi kemudian mulai apa? Dari hari ke hari mulai merotoli. 1 bulan kemudian tinggal 10. Tinggal apa? 10. Orang yang faham apa yang tadi disampaikan, dia nggak berhenti, orang mutung, nggak putus asa. Wah, Jen, dari 10 bocah yang angel maning. Maaf ya, maaf. Wis bocah kur 10 nun sewu. Sing pinter-pinter orang hana berarti ki kursi gadis sisane gitu. Ya, maaf. Sing angel-angel diulang abata kawit wingi baleni maning kelalen maning. Balen maning kelalen maning. Kemudian dia tinggalkan. Jangan. Ya. Allah itu melihat bagaimana usaha kita. Tidak dilihat berapa yang hadir, berapa yang ikut sama kita. Makanya barometer kesuksesan suatu dakwah itu bukan hanya dilihat dari jumlahnya. Akan tetapi benar atau tidak dakwah yang disampaikan. Bukan berarti jumlah itu tidak penting. Akan tetapi itu bukan ukuran satu-satunya. Ya. Maka orang-orang yang faham ini dia akan berbesar hati. Dakwahnya nggak diterima, ya ora apa-apa. Sing penting apa? Sing penting sudah menyampaikan. Jenengan punya anak, mungkin ada di antara kita yang anaknya sulit banget untuk diajak ngaji. Sulit banget untuk diajak sholat. Ustaz, saya nggak kurang-kurangnya Ustaz untuk mendawai anak saya. Nggak kurang-kurangnya saya ngajak anak saya untuk ngaji, untuk sholat Ustaz. Setiap pagi saya bangunkan Ustaz, tapi sulitnya minta ampun. Pak, Bu, teruskan. Lanjutkan. Diterima nggak diterima, Allah tidak melihat. Tapi yang dilihat sama Allah adalah apa? Usaha. Kita benar nggak usahanya? Kita putus asa atau tidak dalam berusaha? Ya. Jadi nggak perlu kita mengorbankan prinsip supaya orang ikut, nggak perlu. Ada sebagian orang lah, kayaknya kita kudu diubah isinya. Ya, kayaknya kita harus melebur. Ya, kita harus ngeli. Ya, kita harus keli bukan ngeli. Harus apa? Harus keli. Harus ikut apa yang dilakukan oleh masyarakat biar dakwahnya apa? Diterima. Tidak, jangan. Ya, tetaplah istiqamah di dalam dakwah yang benar. Diterima enggak diterima itu bukan urusan kita. Kalau misalnya dakwah kita enggak diterima, dapat pahala enggak? Dapat. Tetap dapat pahala. Dan bahkan mungkin dakwahnya diterima kapan? Kapan? Setelah jenengan meninggal, baru diterima dakwahnya. Ya. Ketika Rasulullah SAW wafat, jumlah para sahabat berapa? Sekitar 100 ribuan. Sekarang jumlah kaum muslimin berapa?
Jadi nggak mesti kita harus ngelihat dengan mata kepala sendiri hasilnya. Akan tapi mungkin kita akan melihat hasilnya, mungkin yang akan merasakan hasilnya anak cucu kita. Kita yang merintis, mereka yang akan merasakan manisnya apa yang sudah kita rintis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Memutus segala kurangannya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.